Siap? Ya, Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya minta waktu Bu Yuli mungkin beberapa saat ya, kita akan diskusi untuk coaching, mungkin sedikit-sedikit coaching ataupun misalnya dialog yang kita sama-sama bermanfaat ya. Ada beberapa hal Bu Yuli yang akan saya sampaikan. Keadaan Bu Yuli sehat ya? Alhamdulillah. Jadwal kita insya Allah 1 jam, mudah-mudahan kita sedapatnya untuk coaching pada hari ini. Terus yang ada beberapa hal yang kita diskusikan pada hari ini. Yang pertama adalah kesepakatan kelas. Gimana Bu Yu masalah kesepakatan kelas khususnya di kelas Bu Yu? Untuk kesepakatan kelas untuk awal tahun pelajaran sudah kita buat dan kita sepakati, hanya saja mungkin ya pokoknya ada dibuat. Ada dibuat ya. Sudah disepakati dengan anak-anak ya. Terus sudah ada kendala, ada nggak di kendala-kendala gitu? Ada beberapa yang pelanggaran dari kesepakatan itu. Suatu misal dari pengerjaan tugas, mereka sering melanggarnya. Ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas tepat waktu, melalaikan kewajibannya jika diberi tugas, itu aja. Jadi artinya. Oh ya, satu lagi, kadang piket kelas mereka yang agak lambat. Perlu diingatkan terus. Jadi segitu ada jam masuk, kadang-kadang kelas ada beberapa kelompok piket kelas itu belum siap. Oh iya. Terus menurut Ibu apa kedepannya bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Yang hal yang belum terlaksana ataupun yang perlu diperbaiki? Untuk yang sudah saya lakukan saja ya Pak ya, yang saya sudah lakukan saja perbaikan itu, misalnya untuk piket kelas. Jadi begitu saya sampai di sekolah, begitu datang ke kelas belum siap, meminta anak untuk segera mengerjakannya. Untuk piket kelas. Untuk tugas tadi ada kesepakatan ulang, kesepakatan sanksi berikutnya. Karena terjadinya pelanggaran, maka kita sepakati sanksi. Jadi bagi yang lambat mengumpulkan tugas dari segi nilai, kita adakan pengurangan. Dari segi sanksi langsung, mereka sepakat untuk olahraga dikit gitu, lari keliling kelas mereka. Kesehatan mereka ya intinya. Terus ke depan yang akan dilakukan atau yang sudah diperbaiki lebih baik itu apa ke depannya? Untuk kesepakatan ya? Iya, khusus untuk kesepakatan kelas. Khusus untuk kesepakatan kelas belum ada sih, belum terpikirkan. Mungkin yang pastinya meningkatkan lagi segala peraturan itu, lebih ditingkatkan lagi untuk kedisiplinan siswa, dari segi berpakaian, dari segi kehadiran, dari segi pengumpulan tugas. Terus kalau boleh tahu diantaranya ada bisa disebutkan satu kesepakatan kelas yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar? Yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar, misalnya satu yang paling pertama itu datang tepat waktu. Terus tidak mengobrol atau ribut di kelas, berbicara hal yang kurang berhubungan dengan pembelajaran. Itu aja. Jadi artinya anak efisiensi waktunya sudah dijalani ya. Artinya efisiensi waktu ketika masuk pulang istirahat sudah normal ya. Bertahap. Perbaikan. Terus yang kedua jadi implementasi visi dan misi sekolah ya. Jadi program bimbingan konseling di sini ada di visi sekolah ada terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa atau intak ya. Beriman dan bertakwa. Yang implementasi Bu ini sebagai guru kelas, kira-kira program dalam
visi kita ini yang di sekolah itu sudah berjalan apa belum? Program terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa atau intak itu. Kalau saya melihatnya dari segi keseluruhan memang belum begitu terlaksana secara 100%. Karena yang menurut saya ada baiknya segala sesuatu itu dimusyawarahkan. Baik program sekolah yang bisa kita musyawarahkan itu dengan guru-guru, jadi kita musyawarahkan. Jadi mereka itu, terutama saya pribadi sebagai guru, bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dengan rasa tanggung jawab, bukan karena ibaratnya ada paksaan, ada hal-hal yang jadi bagaimana memunculkan rasa kepedulian kita itu. Ibarat kata kita itu bicara dengan orang yang gimana ya, yang gak bisa nerima, jadi bagaimana caranya biar dia bisa nerima. Nah, untuk program-program itu kalau untuk iman dan takwa yang paling utama tuh yang paling ibaratnya wajib kita lakukan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, mensyukuri apa yang ada kan. Nah, untuk yang kegiatan lain yang lebih dari itu, ada baiknya kan masalah visi dan misi itu memang harus dibahas secara bersama-sama agar terlaksana dengan baik. Jadi di ibaratnya kita itu bicara dengan orang yang nggak tahu, kita beritahu. Artinya orang yang nggak paham, kita beri paham. Akhirnya kita berbicara dalam satu kelas dulu nih. Kelas dulu ini artinya bimbingan konselingnya masalah keberadaan anak untuk ibadah itu, apakah itu jadi ada bimbingan ke mereka, apakah enggak, itu maksudnya ada seperti itu untuk kita untuk ini khusus kelas 7 ini. Untuk sholat duha, begitu sudah ada dia sholat duha, sudah saya anjurkan untuk sholat duha. Dan kembali lagi kan, karena itu walaupun peraturan sekolah tapi tetap kembali kepada pribadi mereka kan, karena itu misalnya dengan yang maha kuasa. Cuman kita sudah anjurkan untuk mereka melaksanakan sholat duha. Dan untuk sholat duhur sudah dianjurkan sih, tapi karena mereka sudah besar, ada yang bisa protes, mungkin disebutkan protes kan, karena mereka merasa di rumah harus mengulang lagi karena jadwal sholat di sekolah itu belum memasuki waktu sholat. Begitu mereka tiba di paket mereka masing-masing, azan baru berbunyi, sehingga orang tua mereka harus memaksa mereka sholat kembali. Jadi itu yang membuat mereka untuk malas sholat di sekolah. Tapi saya sudah nasihati mereka agar tetap melaksanakan sholat di sekolah, karena kalian sebagai murid satu, kedua ikutin saja peraturan, anggap saja belajar sholat zuhur. Jadi yang sholat sebenarnya nanti pas di rumah karena sudah waktunya, karena memang sudah ada pakaian bersihnya, dan memang juga bisa berjamaah di tempat mereka masing-masing. Jadi sih. Terus keberadaan Ibu Juli saat anak kelas 6 sholat duha, apakah pernah melaksanakan bimbingan ke mereka langsung ataupun gimana? Kalau itu belum. Terus sekarang belum bisa saya laksanakan karena mungkin kondisi. Untuk ke depan gimana? Kira-kira harapan ke depannya, apakah ada mau membimbing anak untuk mengimplementasikan profil pelajar Pancasila itu dalam kehidupan yang khususnya intak tadi? Boleh sih, tapi tidak bisa secara 100%, mungkin bertahap. Kita bertahap, tidak bisa keseluruhan. Satu, karena memang situasi dan kondisi sarana dan prasarana di sekolah kita belum memadai. Terus tadi kan ada efektivitas kegiatan sholat ya. Dari Juli peraturan yang kita belajar mengajar tuh pulangnya itu jam berapa?
kalau kita bicara tadi masalah efektivitas kegiatan kegiatan kita ya. Kalau jam sih sebenarnya kita terakhir ini kan hanya mengikuti bel saja, bel bunyi, bel istirahat kita istirahat. Cuman kadang-kadang lebih banyak bel istirahatnya tidak terdengar. Kadang-kadang anak-anak protes juga. Dan kemarin sempat kita beritahukan ke anak-anak kalian itu yang mau dipakai jadwal kita atau bel. Kalau mau pakai bel jadi waktu bunyi sholat zuhur, jadi kalian harus sholat dulu, kalau sudah misalkan ya. Kalau bel masuk, kenapa kalian tidak masuk? Kan sudah diingatkan. Kalau memang yang dipegang itu bel, jadi ditekankan ke mereka kalau memang mau pegang bel itu. Memang sepakat mau didengarkan adalah bel. Kalau belnya masuk, maka harus masuk. Jangan lagi ada di luar. Kalau belnya sholat duhur, maka mereka juga harus sholat duhur. Jangan lagi nongkrong di motor ataupun keliaran. Kalau sudah bisa sholat, sudah diminta mereka untuk tunggu di dalam kelas. Oke. Jadi saya tahu Bu Yuli untuk kegiatan PBM di SD ya, itu kira-kira pulangnya jam berapa? Pulang ataupun masuknya jam berapa? Istilahnya jam berapa? Atau mungkin gimana menurut Bu Yuli? Karena yang dihitung Secara itu aturan, JP secara aturan, ya, secara aturan. yang dihitung itu JP, satu hari itu kan ada 7 JP, 7 kan? 7 JP dikalikan 35, kalau jadi dipotong 5 saya istirahat. Begitu kita masuk, kita sepakat masuk jam 7.30, maka pulangnya jam 12.15 untuk kelas tinggi. Artinya jam 12.15. Jadi kalau kelas tinggi itu dimulai dari kelas 3, 4, 5, 6. Artinya jam 12.15 sebenarnya udah memang waktunya untuk sholat zuhur ya memang. Ya bisa Artinya, jadi kalau kita sudah terbiasa pulang jam 12.15. Nah, terus untuk Bu Yuli ke depan ini apakah kita akan tepat waktu kita sholat jam 12.15 sholat zuhur atau sistemnya sekarang untuk ke depan? Tergantung sih, karena itu tidak bisa per kelas. Karena Untuk kelas-kelas Bu Yuli maksudnya kalau kelas memang sebenarnya sholat duhur itu lebih efektif kalau menurut saya memakai jadwal, karena sarana dan prasarana kita itu kurang memadai. Satu untuk apa? Untuk ke tingkat keefektifan. Dua, karena memang kita sholat itu ada unsur-unsur yang harus kita penuhi. Kebersihan kan? Kalau bersih saja masih tidak bisa, dan bagaimana dengan najisnya kan seperti itu. Jadi agak susah juga kita bahas. Kalau misal kita buat serampangan saja, seluruh kelas hadir di situ, yang hadir yang dada, ujung-ujungnya seperti itu kan? Karena mereka ini rata-rata anak-anak itu apa? Anak-anak itu mudah terpengaruh. Pengaruh kuat itu dari temannya. Kalau temannya memberikan contoh yang tidak bagus, mereka juga malas. Dan kita bisa apa memaksa mereka? Tapi kalau per kelas mereka itu sekelas oke semua. Tidak semua. Jangan satunya separuh iya, separuh enggak. Itu menurut saya. Jadi ke depan artinya kalau menurut Bu Yuli kita tadi bisa disimpulkan untuk tepat waktu gitu ya, artinya jam 12.15. Tepat waktu, tapi kalau untuk sholat duhur kalau bisa berjadwal, karena guru itu memiliki kebutuhan lain di rumah kan, kadang-kadang terdesak, apalagi seperti saya masih memiliki anak kecil kan, kadang-kadang butuh dijemput cepat, kadang-kadang juga ya banyaklah kebutuhan. Tapi kalau berjadwal mungkin bisa jadi kita dengan teman itu bisa kita tukar jadwal. Kalau misalnya kita masa-masa sibuk seperti yang berjalan beberapa tahun yang lalu, itu bisa dilaksanakan karena memang berjadwal kan. Jadi misalnya saya punya jadwal hari ini, ternyata saya sibuk, saya bisa minta teman yang bisa sanggup hari ini dan akan saya gantikan di saat jadwal berikutnya, jadwal dia berikutnya seperti itu. Tapi kalau harus setiap hari, pahamlah kita ini kebutuhannya kita ini banyak sih lainnya. Memang sih kita ini guru, tapi ya berusaha lah kalau untuk kedepannya, kalau memang kompak semuanya ya bisa. Artinya yang kita bahas ini adalah lingkup kelas Bu Yuli ya, bukan untuk ke
kelas lainnya ya nanti. Terus yang Bu, ini kan ada kita sebagai aparatur sipil negara khususnya P3K. Menurut Ibu bagaimana? Apakah yang ibu kerjaan ibu di sini apakah kemauan ibu ataukah gimana menurut ibu? Yang pastinya kalau saya hadir di sini ya karena memang saya ditugaskan begitu turun SK di sini, dan memang saya juga asalnya bekerja awalnya dari sini, jadi tidak ada pandangan dipaksakan atau bagaimanapun. Jadi memang sudah tugas dan memang saya memang di sini awal melamarnya dulu, jadi ya begitulah, bisa disimpulkan lah. Artinya mungkin ada pandangan kedepannya sebagai loyalitas sebagai aparatur sipil ya, sebagai sipil negara P3K. Artinya ibu bekerja atas kemauan ibu atau atas kemauan pemerintah, maksudnya di situ di garis bawah ini. Kalau saya bekerja berusaha memang mengikuti peraturan, karena pemerintah yang punya aturan, jadi saya berusaha untuk mengikuti aturan sebisanya. Bukan kemauan saya. Kalau kemauan saya sendiri, ya jelas saya berjalan sesuai dengan jalan saya. Tapi kalau karena saya diangkat oleh pemerintah dan pemerintah memiliki aturan-aturan, jadi saya akan menjalankan aturan yang telah dibuat. Nah, itu ya, mungkin insya kita udah selesai bahasa ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Silakan, makasih banyak ya.